Halo, good morning teman-teman Pementas. Terima kasih ya sudah menunggu. Saya mohon maaf karena belum bisa Zoom langsung. Terlebih juga kemarin saya dapat kabar kalau teman-teman agak kesulitan ya kalau misalnya kita Zoom. So here I decide to record about our meetings. It's about the TOEFL preparation. Nah, tujuannya we will know about what we should prepare when we want to take TOEFL test. Jadi kita akan lihat sebenarnya TOEFL itu apa sih, and gimana sih kalau kita mau mempersiapkan diri untuk mengerjakan soal TOEFL. So what is TOEFL? The TOEFL is test of English as a foreign language. It is a standardized test that measures a test taker's mastery of the English. The TOEFL focuses on how English is used in an academic setting. Jadi teman-teman, TOEFL itu adalah sebuah tes bahasa Inggris ya yang akan digunakan sebagai standar untuk mengukur kemampuan kita yang notabene adalah bukan penutur bahasa Inggris. Oke, nah tes TOEFL itu nanti akan fokus pada apa? Fokus pada how bahasa Inggris kita digunakan dalam an academic setting. Jadi nanti yang kita pelajari, yang akan kita temukan di dalam tes itu apa? Yaitu tes-tes akademik ya. Jadi nanti ada reading, juga listening, itu semuanya akan menggunakan standar tes akademik atau teks akademik, bukan teks-teks non akademik seperti novel, seperti puisi, seperti cerpen, bukan seperti itu, tetapi tes akademik seperti jurnal, kemampuan pengetahuan umum dan lain-lain. So what are the function of the TOEFL test? As the requirement to apply the higher education, both postgraduate and the doctoral degree in Indonesia. The function of TOEFL is also as the requirement to apply for college or work abroad. Jadi nanti teman-teman ketika tes kalian akan mendapatkan satu sertifikat yang bisa kalian gunakan untuk melamar S2 maupun S3. Atau kadang when you want to apply for college or work abroad, so you will use the certificate also. What to do before the TOEFL test? Apa sih yang harus dilakukan ketika teman-teman akan melakukan TOEFL atau mengerjakan soal? The first point di sini ya, karena TOEFL itu is expensive and it can be a bad experience to take the test too soon. Jadi karena ini kan mahal ya, biayanya itu sekitar 500.000. Jadi teman-teman harus benar-benar punya well prepared, ya, punya preparation yang baik sebelum memutuskan untuk mendaftar tes itu. Kemudian, if you have taken the TOEFL before you have a score report, then you know which section is the most difficult for you. Spend more time practicing for that section. Jadi nanti kalian kan ketika latihan nih ya, kalian akan tahu nih sebenarnya kesulitannya teman-teman itu di part atau section yang mana, whether part of listening or reading atau bahkan di structure. Nah, ketika sudah tahu, nanti kalian lihat tuh, berarti I have to have more effort in these sections. Jadi kalian harus belajarnya lebih giat di seksi yang menurut kalian kurang. Kemudian ini teknis ya, kalian juga harus nih biasanya kalau udah dapat ruang tesnya, kalian bisa survei dulu. Survei tesnya di mana ruangnya, so it will make or give you good preparation before you take the test. And then don't take a lot of stuff with you to the test. And then take care of yourself.
get as much sleep. Jadi tidurlah yang cukup sebelum kalian mengerjakan tesnya. Eat breakfast, kalian harus sarapan, and take a small snack before the break. Go to the bathroom just before you go into the restroom and wear layers or clothing. Jadi ini kalian bisa mandi dulu, atau mungkin sarapan dulu, atau mungkin jangan sampai kurang tidur kalau besoknya mau tes TOEFL. And then these are the types of TOEFL test. Ini adalah jenis-jenis atau tipe-tipe dari soal TOEFL ya. Nah, bukan soal TOEFL, tipe-tipe dari TOEFL itu sendiri. Ada yang paper version, computer based, atau online version. Biasanya teman-teman kalau di sini masih pakai yang paper versions. Oke, we will focus on TOEFL ITP, Institutional Testing Program. Nah, apa sih TOEFL ITP itu? TOEFL ITP itu yang sering dipakai di Indonesia ya. Jenis TOEFL itu nanti ada banyak. Nah, kalau di Indonesia untuk apply beasiswa maupun pekerjaan biasanya yang diminta itu ITP, Institutional Testing Program. What are the types of the questions? The first is listening comprehension. Jadi jenis soalnya itu ada 3, teman-teman. Yang pertama listening comprehension. Yang kedua structure and written expressions, and the last one is reading comprehension. Jadi 3 jenis inilah yang akan kalian kerjakan when you take the TOEFL test. Okay. So what is listening comprehension? This section aims to test your ability to listen to the spoken English. It has 50 questions which consist of 3 parts or sessions. The allocation of time is 35 to 45 minutes. So you have 12 to 15 seconds to answer each questions. Jadi inilah yang disebut dengan listening comprehension. Kalian akan mengerjakan 50 pertanyaan yang akan dibagi ke dalam 3 sesi. Waktunya berapa? Kalian hanya punya waktu 35 sampai 45 menit. So, satu pertanyaan kalian harus jawab dalam waktu 12 sampai 15 detik. And then, how about the types of the questions? Tadi saya jelaskan ada 3 part ya di dalam listening comprehension ini. The first part is consists of short conversation. Jadi percakapan yang sangat singkat. And each conversation has 1 question. And then part B consists of 2 long conversation. Jadi kalau part A ada short conversation yang singkat-singkat. Part B beda lagi karena sifatnya nanti akan lebih panjang. Oke. And then part C itu akan terdiri dari semacam penjelasan atau talks ya, explanation of some issue, certain issue. This part usually considered as the most difficult part. Part inilah yang biasanya disebut atau dikatakan sebagai part yang paling sulit. Oke, lanjut ya. Nah, tes yang kedua itu adalah reading comprehension. Tadi kan listening, mendengarkan ya. Nah, yang kedua itu reading comprehension. What are the characteristics of reading comprehension? First, reading consists of 1 types of question. Jadi hanya terdiri dari 1 jenis pertanyaan. You only need to answer the questions based on the reading. Kalian hanya boleh menjawab memilih jawaban berdasarkan yang ada di dalam teks yang tadi itu, nggak boleh milih yang di luar, jawabannya nggak ada di teks gitu. Reading consists of 50 questions. Jadi pertanyaannya itu nanti akan ada 50 pertanyaan. Ya, tadi kan kalau di listening ada berapa? 50 juga ya. Yang di reading juga akan ada 50 pertanyaan. Dan lokasi waktunya itu ada 55 menit. Jadi tidak ada mungkin 1 menit lebih sedikit ya waktu pengerjaannya. And how about the topics of the text? Topiknya itu macam-macam. Reading topics are usually from several branches of science, such as economics, politics, geography,
biology, anthropology, history, and psychology. Ini adalah tema-tema topik-topik yang akan kalian temukan di dalam reading comprehension. Terus, the length of the text is approximately 200 to 450 words. Jadi ini adalah panjang teksnya, kira-kira ada 200 sampai 450 kata. And then the last section is structure and written expressions. Tujuannya apa sih tes ini? This session is intended to test a person's ability to understand the structure of formal written language. Jadi tujuannya untuk melihat kemampuan kita penutur asing mengenai struktur di dalam susunan bahasa Inggris formal. Nah, berapa soalnya? The questions consist of 40 questions. Ada 40 pertanyaan. And the times is 25 minutes. Jadi kalian harus menyelesaikan itu selama 25 menit. And then pertanyaannya seperti apa? Types of the questions. The first is sentence completions. Jadi teman-teman akan menemukan satu kalimat misalnya ya, yang itu ada yang kosong, kalimatnya itu nggak lengkap. So you have to complete, melengkapi pertanyaan kalimat itu tadi. Ya, itu totalnya ada 15. Dan the error identification, it has 25 questions. Jadi ada 25 pernyataan yang di situ tuh ada yang salah. Ya, jadi nanti ada soal kalimat yang digaris-garis ya. Nah, yang digarisin itu bisa berupa kata maupun frase. Itu ada yang salah. Then you have to find the error. Ya, kalian harus menemukan mana sih yang salah itu gitu. Terus kalian pilih yang salah itu gitu. Harusnya nggak seperti itu kan? Tapi kalian juga harus menemukan harusnya seperti apa. Cukup menemukan yang salah yang mana. Itu aja. Oke. Nah, coba lihat pertanyaannya itu, kalau tipsnya ya, kalian mulailah begin with the questions 1 to 15. Biasanya kalau tes TOEFL itu kerjakanlah yang paling atas. Soal yang paling depan itu kerjain dulu. Mengapa? Because mostly the earliest questions are the easiest ones. Jadi yang paling depan itu biasanya yang paling gampang. Jadi jangan dilewatkan. Kemudian study the sentence. Your study is to determine what is needed to complete the sentence correctly. Jadi biasanya kalian harus memperhatikan struktur kalimatnya. Sudah benar belum? Gitu ya. And then never leave any answer blank. Jadi meskipun itu kelihatannya sulit soalnya, tapi tetap dijawab. Jangan sampai kalian tidak menjawab soal itu. Karena apa? Tidak ada sistem minus di dalam TOEFL. Kalian salah itu tidak dapat, misalnya jawab terus salah, itu tidak dapat skor minus. Jadi nggak apa-apa. Tetap you have to choose the best answer. Kalaupun salah juga nggak dapat minus kan, jadi nggak apa-apa. Just answer. Oke. Nah, like this. So after you take the questions, all of the questions, kalau sudah mengerjakan soalnya, kemudian selang sekitar 2 minggu ya, teman-teman itu you will get the certificate of the TOEFL test. Nah, sertifikatnya itu bentuknya seperti ini, gitu ya. Nanti kelihatan your score, about your score, skornya kalian itu berapa, gitu. Kalau biasanya kalau di Indonesia kalau mau daftar S2 ataupun melamar kerja itu the minimum score is 500. Jadi minimalnya itu skornya 500. Nah, nanti saya bisa kirimkan ya cara perhitungan skornya itu bagaimana. Tapi usahakan teman-teman itu bisa mencapai skor minimal 500.
Kalau sudah 500 sudah aman, sudah bisa dipakai untuk lamar kerja. Tapi kalau masih 400 sekian gitu biasanya agak sulit. Nah, itu dulu ya. Nanti yang bagian structure dan written expression akan saya jelaskan khusus di bagian kalau kita masuk di penjelasan structure and written expression. Ini untuk gambaran dulu TOEFL itu apa. Jadi silahkan habis ini saya akan post beberapa pertanyaan terkait dengan video ini di Google Classroom. Silahkan nanti tolong jawab pertanyaan sebagai bukti kehadiran kelas. Thank you so much for our today lesson and see you in the next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.